wasiat baik kurang suatu apapun untuk menghilangkan waktu acara kesempatan pengajian keluarga sejahtera akan segera dimulai. Terlebih dahulu kami bacakan susunan acara yang akan kita lalui pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian berikutnya adalah tilawah kitab suci Al-Quran, kemudian berikutnya sambutan dari Ketua Dewan Pengurus Cabang PKS Kecamatan Colomadu. Untuk berikutnya inti acara pengajian tausiah, kemudian lain-lain nanti informasi dari Dewan, dan kemudian diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu hadirin saudara-saudara yang berbahagia, marilah kita awali pertemuan pengajian keluarga sejahtera pagi ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Andi Riantono. Kepada beliau Bapak Andi Riantono dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi bacaan Al-Quran yang sudah dibacakan oleh Bapak Andi dan Bapak, semoga semakin dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berikutnya sambutan dari Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Colomadu kepada beliau Bapak Ustaz Budi Purnomo, Sarjana Ekonomi, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai Ustaz Abdul Hakim selaku pembicara pada pagi hari ini, yang kami hormati seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera Colomadu beserta jajarannya. Kemudian yang kami hormati Bapak Haji Andri Budiono selaku Alek dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dapil 4 Colomadu Mundarejo. Yang kami hormati seluruh pengurus Hipera, ketua beserta jajarannya, dan pada seluruh peserta pengajian keluarga sejahtera pagi hari ini. Yang pertama dan yang paling utama, marilah tidak lupa senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi yang syahdu ini suasananya agak dingin, tapi mudah-mudahan hati kita hangat, ya, semangat kita membara, sehingga langkah kaki kita tertuju di majelis taklim yang mulia ini. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Islam ini. Kemudian yang ketiga, kami mengucapkan selamat datang pada para peserta kajian pada pagi hari ini. Sekaligus ucapan terima kasih dari kami. Mudah-mudahan kegiatan ini adalah bagian kegiatan yang kita lazimi, ya, kita rutini dalam sebulan. Mungkin ada yang merutinkan arisan keluarga, ada yang merutinkan olahraga, ada yang merutinkan macam-macamnya. Kita merutinkan, melazimi dalam sebulan sekali ini adalah pengajian keluarga sejahtera, ya. Sehingga semakin hari semakin remboko, ya, semakin berkembang, pesertanya banyak, sehingga ini menghadirkan kemanfaatan bagi kita semua. Untuk materi pagi ini nanti akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hakim. Materinya adalah meneladani Rasulullah dalam pelayanan kepada umat. Jadi tagline Partai Keadilan Sejahtera ini adalah menjadi pusat khidmat masyarakat, ya, menjadi pusat pelayanan umat, ya. Makanya bagaimana kita bisa melayani umat dengan baik sehingga bisa menghasilkan hidayah, ya, pada Islam, maka kita perlu, ya, meneladani bagaimana Rasulullah itu melayani umat. Melayani umat berbagai macam segmennya, ya. Kita masih ingat bagaimana Rasulullah berkhidmat pada seorang pengemis miskin yang buta, ya, di pojok pasar. Beliau melayani, ya, walaupun itu non muslim, ya, orang Yahudi, ya. Dan yang bisa kita ambil, melayani bukan asal-asalan, tapi melayani dengan profesional, ya. Kita dulu pernah menyampaikan bersih, peduli, dan profesional. Kenapa melayani dengan profesional? Kita lihat Rasulullah itu ketika mau menyuapi orang yang buta ini, tidak asal disuapi begitu, tapi dilembutkan terlebih, dilembutkan dengan baik supaya mudah digunakan. Sehingga ketika Rasulullah meninggal, ya, tradisi ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, ya. Amalan apa yang belum saya lakukan, ya, yang sudah Rasulullah lakukan. Kemudian Aisyah menyampaikan Rasulullah punya kebiasaan tradisi menyuapi pengemis buta di pojok pasar. Langsung ditemui, disuapi, tapi disuapi asal-asalan, tidak profesional itu. Akhirnya tahu, kan biasanya menyuapi saya.
yang dibakar yang biasa menyuapi panjenengan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW dan sudah meninggal. Ya. Nah, maka mudah-mudahan semakin hari bisa kita tingkatkan profesionalitas kita melayani umat, sehingga pelayanan itu goalnya adalah menghasilkan hidayah. Partai Keadilan Sejahtera ini pastilah bagaimana kemudian menjadikan masyarakat itu adalah mendapatkan hidayah. Begitu. Nah, nanti akan disampaikan panjang lebar pada saat ini bagaimana Rasulullah melayani umat. Setelah mendapatkan materi, tentunya benar bisa kita aplikasikan, kan, ya? Bisa kita pahami, bisa kita aplikasikan. Kita kader PKS ya, yang sudah tersebar di berbagai macam wilayah RT RW Kelurahan Jomadu siap ya, setelah mendapatkan materi ini adalah siap melayani umat dengan sepenuh hatinya. Baik, mudah-mudahan nanti bisa disimak dari awal sampai akhir, serius tapi santai ya. Materi bisa masuk, adab-adab dalam majelis ilmu tetap diperhatikan ya, sehingga nanti kita mendapatkan faedah dan manfaat. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian tadi sambutan dari Bapak Budi Utomo, Ketua Dewan Pengurus Cabang PKS Kecamatan Jomadu. Untuk berikutnya tausiah inti pengajian keluarga sejahtera pada kesempatan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Abdul Hakim. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ba'd. Yang saya hormati Ketua DPC Colomadu ya, Pak Budi Utomo. Jadi juga ada mantan Ketua DPC Pak Jimo. Kemudian Sahibul Bait Pak Andri Budiono. Unik ini, antara Sahibul Bait dengan Ketua DPC namanya ada Budi-budinya. Bapak-Ibu tahu artinya Budi ya? Budi itu artinya kebaikan. Lantas DPC Colomadu PKS ini suka berbuat kebaikan. Karena nama Ketua DPC-nya Budi. Budi ya, di utama. Dan juga bapak-bapak dibawahi dari Ngasem jauh sekali ini. Insyaallah semoga jadi pahala ya Pak ya. Ibu-ibu semua peserta kajian Ahad pagi yang saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, ini perdana saya ke sini. Baru tahu saya tempat ini. Meskipun sering diceritakan banyak teman ya. Alhamdulillah, ini kesannya sangat berkesan ini. Mudah-mudahan bisa ke sini lagi ya. Amin. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
sungguh telah ada pada diri Rasulullah, jangan bengong, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. jangan bengong ya. Ingat kata Nabi dalam hadisnya itu, al-bakhil alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, pelit, apa lagi? Pelit, apa lagi? Adalah orang yang ketika disebut nama Nabi dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibiasakan ya. Jadi kalau ada yang menyebut nama Nabi Muhammad, oh sudah banter, suaranya sudah terdengar sampai langit yang ketujuh. Amin. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita pernah mendengar khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling memberikan manfaat. Ayat yang tadi kita bacakan sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Ayatnya menggunakan uswatun hasanatun, tidak ada alif lam. Jadi ayatnya nggak berbunyi al uswatu al hasanatun, tapi ayatnya berbunyi uswatun hasanatun. Apa maknanya? Maknanya berarti pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki teladan. Teladan apa saja? Semuanya, tidak terbatas. Jadi kalau bapak pengen meneladani Rasulullah, belum lagi Rasulullah, jangan bengong bukannya ya. Ya Bu ya, pokoknya pengajian saya jangan bengong. Sehingga tadi ya, kalau disebut nama Nabi Muhammad, mulai hari ini dibiasakan begitu. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu punya banyak keteladanan. Yang bapak-bapak pengen punya teladan bagaimana jadi suami yang baik, contohlah Nabi Muhammad yang pemimpin rumah tangga, pemimpin RT, pemimpin RW, bahkan sampai pemimpin negara. Kalau pengen tahu bagaimana teladan pemimpin, contohlah Nabi Muhammad. Capek nggak kalau bilang pasal terus? Enggak lah ya, karena itu akan mendatangkan sabar. Ya, jadi jangan ada kata capek untuk menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Bapak Ibu, ada hadis qudsi tentang doa menolong sesama. Bagaimana doanya? Perhatikan doanya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirli wa tarhamni wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftunin as'aluka hubbah wa hubba man yuhibbu wa hubba amal ma yuqarribu ila hubbi. Ini doa dalam hadis qudsi yang menjelaskan kepada kita mohon doa kepada Allah supaya kita ini dijadikan oleh Allah senang berbuat baik.
Jadi supaya kita ini senang berbuat baik, itu ada cara-caranya. Apa caranya supaya kita jadi orang yang senang berbuat baik? Satu, kalau pengen senang berbuat baik, cara yang pertama adalah biasakan untuk berbuat baik meskipun itu kecil. Contohnya apa, Bu? Berbuat baik meskipun kecil, apa Bu contohnya? Nah, kalau itu gede itu contohnya. Apa contohnya? Imatatul adza 'anit thariq. Contoh kebaikan kecil tapi nilainya besar di sisi Allah, menyingkirkan duri di jalan. Kalau di jalan ada batu, ada duri, ada paku, lalu kita singkirkan, itu termasuk pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ya, Ibu ya. Termasuk yang kedua, perbuatan baik sepele tapi besar nilainya ibadah. Apa itu? Senyum. Ya, 1 menit senyum. Oh, Mas. Ya. Senyum itu nilainya ibadah. Kecil, gampang melakukannya tapi pahalanya gede. Maksudnya senyum itu tabasumuka fi wajhi akhika. Ketemu orang nanti jadi tetangga saya. Karena di belakang rumah saya ada rumah sakit jiwa. Coba ya, Ibu ya. Jadi jangan sendirian ya. Kalau senyum itu ngajak-ngajak. Ya. Begitu. Itu sepele. Menampilkan wajah senyum ramah di depan orang, itu sudah berbuat kebaikan. Nyingkirkan duri dari jalan, itu sudah berbuat kebaikan. Sederhana gak, Bu? Berbuat baik susah apa gampang, Pak? Gampang apa susah? Mudah apa gampang? Dua-duanya betul, mudah iya, gampang iya. Ini kayaknya kurang snack nih. Dimakan makanya snack nih kalau udah disediain ya Pak ya. Biar fokus gitu ya. Terus sarapan dulu? Udah masak? Oh belum, habis ini masak. Ya, tahu Bapak Ibu ya. Nah, gimana lagi supaya kita jadi orang yang bisa berbuat baik? Yang pertama tadi apa? Biasakan, dilatih, meskipun kecil kebaikannya. Ada lagi yang kedua, supaya jadi orang senang berbuat baik. Apa yang kedua? Bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Dan pagi ini kita ada di rumahnya anggota legislatif atau anggota dewan dari fraksi PKS DPRD Kabupaten Karanganyar. Ya, dan yang saya tahu PKS ini senang berbuat baik, betul Bu ya? Hampir di semua, kalau ada musibah di negeri ini, apakah kebanjiran, gempa bumi, kebakaran, apa ya, longsor, apa lagi Bu? Tsunami, biasanya di mana ada bencana, di situ ada siapa? Ada kader PKS yang mau, Bu ya. Karena memang tagline PKS itu berkhidmat untuk rakyat. Kebetulan saya pernah itu Bapak Ibu jadi relawan. Awal nikah itu sudah meninggalkan istri sebulan lebih. Jadi relawan Aceh. Oh bayangin Bu, atas nama PKS diajak Bu, saya ikut ya. Bayangin tuh, musibah tsunami di Aceh. Nah lama setelah itu kan ada gempa susulan ya di Tori itu ya, Medan. Itu ngerasain kekuatan gempa sampai 8. Di jalan tuh kayak miring sekian derajat. Seumur baru kali itu saya ngerasain 8 ya di situ.
Bayang. Teman saya pas lagi di lantai 2, saya turun lewat tangga, teman saya loncat dari lantai 2. Itu kalau bukan gempa, gak berani dia lagi loncat dari lantai 2. Itu karena saking paniknya loncat dari lantai 2. Bisa. Ulang lagi, dia kagak mau dia pulang lagi. Berat. Memang betul ya. Kalau kepepet jadi berani ya. Nah itu yang masuk nolong gempa tsunami itu cuma 2. Satu TNI, yang kedua PKS. Sampai nembus itu pelosok-pelosok. Baik kan? Ya, itulah salah satu di antara ciri khas PKS itu. Senang membantu sesama. Nah, kenapa kita juga harus senang membantu sesama? Jawabannya karena kita sebagai sesama manusia. Apakah kita ini sesama muslim, sesama manusia, sesama anak bangsa harus saling membantu? Apalagi kita ini umat Islam. Dalam Islam itu diajarkan begitu. Ya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu lahu fi hajatihi. Siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan bantu dia. Allahu fi auni al-'abdi madama al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Betul. Allah yang jamin, Rasulullah yang ngomong, yang menyampaikan, benar insyaallah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Itu Bapak. Ya. Apalagi kenapa harus menolong sesama? Karena kebaikan yang kita berikan akan berbalik kepada diri kita sendiri. Al jaza min jinsil amal. Orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa Bu? Perbuatan. Kalau kita senang berbuat baik, dapat balasan kebaikan. Sebaliknya kalau kita berbuat buruk, dapat kebalasan keburukan. Ya, maka kita diajarkan baik sebagai seorang muslim maupun sebagai sesama anak bangsa Indonesia, Ibu ya, kita ini harus hidup bergotong royong. Begitu Bapak. Ya. Terus yang berikutnya gimana lagi supaya kita ini bisa jadi orang yang senang berbuat baik? Tadi yang pertama Bu, yang pertama harus dilatih berbuat baik meskipun kecil. Yang kedua berarti yang kedua bergaul dengan orang-orang yang juga senang berbuat baik. Apalagi Bu, Pak, yang ketiga supaya senang berbuat baik apa itu? Apa? Supaya bisa jadi orang yang senang berbuat baik apa? Iya, gotong royong. Gotong royong itu ciri khas bangsa Indonesia. Makanya di kita itu di Indonesia ini sampai hari ini ada nggak kerja bakti? Ada. Di Amerika ada nggak kerja bakti? Nggak ada, karena bukan bahasa Inggris. Bukan cuma itu, negara Barat memang mereka tidak ada gotong royong. Negara Barat itu individualis, betul Pak ya? Itu tanda itu bahwa gotong royong saling bantu itu sebenarnya sudah menjadi watak orang Indonesia. Berarti apa yang diperjuangkan oleh PKS itu berkhidmat untuk rakyat sesuai nggak dengan nilai-nilai kita bangsa Indonesia? Sesuai. Malah berarti kita ini bersyukur. Gak perlu cari-cari teman berjuang dalam berbagi antar sesama. Sudah ada PKS yang mengajak kita untuk saling berbagi. Pak Bu, saya pernah sakit 20 hari.
Saya dapat propolis. Bapak Ibu tahu propolisnya dari mana kira-kira? Dari PKS. Iya beneran. Saya 7 hari nggak makan. Terus datang teman tuh, Mas Edi. Mas Edi datang, kirimin ke rumah. Saya nggak tahu yang kirim siapa itu. Mas Edi WA. Mas Edi itu temannya Pak Andri, Muslim maupun kepada sesama anak bangsa yang non-muslim, tanpa pilih kasih, tanpa pilih-pilih. Itulah Bapak Ibu. Ya. Nah yang berikut, supaya jadi orang yang juga bisa membantu sesama, senang gemar membantu, doa. Nabi ngajarin doa itu, ya Allah, hamba mohon kepada Engkau, jadikan hamba ini fi'lal khairat, senang berbuat baik, senang berkhidmat. Ada doanya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Nabi ngajarin. Jadi doa, dengan doa kepada Allah, mudah-mudahan kita ini dijadikan Allah senang berbuat baik. Ya, doa. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau senang berbuat baik, menolong orang-orang miskin. Ibu ya Pak ya. Bahkan saya masih ingat, ini kan karena masih corona aja. Kalau nggak ada corona, biasanya PKS mendirikan posko apa? Posko mudik. Biasanya kalau lagi nggak corona, ini kan lagi corona ya. Biasanya kalau nggak corona, setiap musim mudik, musim lebaran, mesti PKS mendirikan posko lengkap. Bulan saya pernah jadi penjaga posko, nginep di posko berapa hari, enak. Apa sih keutamaannya kalau kita bantu orang, terutama bantu orang-orang yang membutuhkan bantuan? Manfaatnya Bapak Ibu, kalau kita ini membantu orang, berkhidmat kepada orang, memberikan bantuan pertolongan kepada sesama. Atau Rasulullah dalam hadis itu, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan kesusahan orang lain di dunia, maka nanti di akhirat Allah ringankan kesulitan kita. Nah, biasanya kalau orang suka bantu, orang itu bawaannya bahagia. Bawaannya bahagia. Ketua DPC Colomadu itu bahagia. Ya, teriak. Yang berikut, apa keutamaan yang lain? Nih Ibu, keutamaan yang lain, kalau kita ini menolong orang yang kekurangan, maka kita akan dicintai oleh orang lain. Saya yakin itu, insya Allah PKS ini makin dicintai masyarakat. Bapak Ibu tahu Papua ya? Papua itu mayoritas non muslim ya. Di PKS dicintai oleh masyarakat Papua. Jadi kata mereka, PKS itu tidak pilih-pilih kasih. Meskipun berbeda agama, tapi kebaikan PKS tidak pernah berhenti. Makanya itu luar biasa. Walaupun PKS juga hadir, hanya ini membuktikan betapa PKS itu partai yang cinta pada Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu juang. Satu apa itu? Satu Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ulang. Yang sudah terbukti dari Papua, mereka bilang begitu.
senang mereka ada PKS karena suka bantu. Bahkan gak cuma itu, yang punya persoalan rumah tangga bisakah dibantu PKS? Bisa. Yang ada, mohon maaf ya, jangan sampai terjadi konflik. Kalaupun ada, misalnya ada persoalan rumah tangga, bisa datang ke PKS gak? Bisa. Di PKS itu ada RKI, Rumah Keluarga Indonesia. Datang ke PKS, ada RKI di situ. Curhat di situ. PKS curhat dong, gitu ya. Mama Dede. Curhat di situ. Nanti ketemu. Karena memang salah satu di antara kesulitan orang dalam hidup, salah satunya adalah kesulitan persoalan rumah tangga. Nah, terakhir Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, mencintai orang-orang yang butuh bantuan, maka akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa bana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang cinta kepada Allah dan siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, dia suka memberi orang karena Allah, berkhidmat karena Allah, faqad istakmala al-iman, maka imannya sempurna. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu tanamkan rasa cinta kita kepada sesama. Apalagi ini masa pandemi corona. Banyak yang terdampak corona Bapak Ibu. Ibu terdampak corona? Enggak ya? Yang terdampak corona ada nggak di sini? Ada Bu ya? Ibu nggak terdampak sama sekali nih. Subhanallah, luar biasa. Pak Andi terdampak nggak? Terdampak ya? Ibu terdampak corona? Maksudnya terdampak ekonomi, pendidikan terdampak nggak? Terdampak. Anaknya sekolah tatap muka nggak? Enggak. Ibu ya? Yang sekolah anaknya, yang repot siapa? Bapak Ibu. Nah, harus mendampingi. Kenapa? Kalau nggak salah, beberapa waktu yang lalu PKS itu ada kebijakannya. Setiap kantor menyediakan kuota belajar internet. Betul ya? Waktu itu kan semua kantor PKS. Waktu itu atau berapa? Waktu awal-awal corona. Itu luar biasa. Ya, semua terdampak. Terdampak ekonomi, terdampak pendidikan. Jadi situasi seperti saat ini banyak kesempatan kita untuk saling membantu sesama. Tadi itu doanya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, jadikan hamba cinta kepada orang-orang miskin. Cinta sama orang miskin itu akan mendatangkan cinta Allah. Bahkan agama ini akan ditegakkan dengan doanya orang-orang miskin. Siapa yang menyantuni, memberikan kebaikan orang-orang yang du'afa, fakir miskin, maka Allah akan memenangkan dia. Nah Bapak Ibu, mudah-mudahan ya Allah menangkan PKS di 2024 Ibu ya. Mudah-mudahan ya, supaya PKS bisa lebih banyak lagi memberikan apa Bu? Memberikan manfaat. Insyaallah. Saya kira begini Bapak Ibu yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa memberikan kebaikan kepada sesama, dan kita doakan semoga PKS juga Allah menangkan ya, sehingga bisa makin dekat kepada rakyat, makin bisa memberikan manfaat. Kalau PKS pemimpin kan insya Allah dananya lebih banyak lagi nanti memberikan kepada masyarakat ya, bisa lewat anggaran APBD, BN, banyak negeri kaya semua. Memang butuh orang-orang yang aman. Bu ya, insya Allah demikian dari saya kembalikan ke pembawa acara.
Jazakumullah khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan tausiah oleh dari Ustadz Abdul Hakim. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya, sambil menunggu pembagian sesuatu pada ibu-ibu ini, sebelumnya marilah, karena semua rangkaian acara sudah kita lalui bersama, maka sebagai penghujung acara di kesempatan pagi hari ini adalah penutup, maka marilah pengajian keluarga sejahtera pada kesempatan pagi hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kata-kata kurang berkenan dan banyak kesalahan dalam saya menyampaikan, mohon dimaafkan. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.